Kita memberi pandangan atau silakan Bang Aprizal, Bang Aprizal ini enggak ngomong tadi, cuman sebagai penikmat mungkin melihat penampilan yang ada, mungkin menurut sejarah yang Bang Aprizal ketahui tentang puisi, tentang ya budaya-budaya kita selama ini, seperti yang saya paparkan tadi, apakah ada cara berpuisi itu yang harus diwajibkan atau bagaimana? Seperti seperti yang saya katakan tadi, tilawatul Quran, ada lagu-lagu yang memang sudah ditetapkan gitu. Apakah puisi seperti itu gitu? Karena banyak juga yang menjudge, oh itu puisi lama, cara bacanya pun model lama, tak dipakai lagi ini. Apakah ada yang baru, itu yang mana sih? Kan itu yang kita ingin ketahui. Baik, kepada Bang Aprizal kami silakan. Bang, dia ada PR tuh coba. Bisa tak naik kelas. Cik, baik. PR dah siap. Silakan Bang. Bisa waktu. Yang mau menanggapi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup menarik pertemuan kita malam ini bercerita tentang puisi. Kalau secara teorinya mungkin banyak bisa kita pelajari, tapi saya juga punya kelemahan yang mungkin tidak ada di saya, ada di kawan-kawan. Tapi pantasnya pertanyaan mungkin lebih detailnya mungkin akan dijawab oleh Datin kita Kuni ya. Tapi tadi saya rencananya tadi sore bicara sama Bang Al, lebih baik saya di akhir saja memberikan catatan-catatan. Tapi mantang begitu, saya belum tidak menjawab puisi lama, puisi baru, apakah masuk dalam puisi lama, apa masuk dalam puisi baru, biarlah itu dijawab oleh Datin kita Kuni nantinya dari buat saya. Tapi kalau boleh saya bacakan, izin saya ada catatan. Silakan. Boleh minjam stand mic-nya, karena setiap orang di panggung kuncinya stand mic. Kita pernah pegang gini. Ya, kenapa pakai stand mic? Karena dia lebih bergaya. Itu kuncinya itu. Kalau pegang gini nggak ada gayanya. Karena kita di bumi Melayu, izin saya Datin, saya baca biografinya Datin ini kan orang siap. Orang siap mengail ikan digulai di dalam kuali. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga kita bisa silaturahmi. Selamat datang Datin kami Kuni di negeri yang disebut negeri seribu kubah. Walaupun sampai sekarang perdebatan kami di kampus tidak ada naskah akademik penyebutan negeri seribu kubah itu. Tapi biarlah itu menjadi pemanis negeri saja. Bu Datin dapat saya sampaikan dulu sama Bu Haja Saryana, Bang Yar, dan juga Bang Saipul, kita pernah diutus di Provinsi Kebudayaan tentang penulisan sejarah. Ada perdebatan yang paling menarik di kalangan kami itu, ceritanya begini. Sejarah itu milik penguasa. Panjang perdebatan itu. Ada yang bilang, kenapa harus milik penguasa? Kenapa tidak milik rakyat jelata? Tapi dalam catatan itu Datin, saya memberikan akhirnya begini. Saya bacakan Datin izin. Jika memang disepakati sejarah adalah milik penguasa, meskilah wajib kita bersuara. Kenapa? Jika tidak, maka sejarah akan rentan diubah semena-mena sesuai selera, karena penguasa sering ingin bersahwat bertahta lama. Izin saya bagi yang ada indikasi di pemerintahan, mungkin saya terkontaminasi dengan aktivis saya dulu lebih banyak berbicara tentang perlawanan, tapi bersifat tanda kutip saja. Meskilah kita bersyukur bersimpuh karena budaya tulis yang sekarang masih teguh. Saya dan tuan-tuan dan puan-puan tak akan mengenal Nabi dan Tuhan jika budaya tulis tidak diwariskan. Pertanyaan paling substansinya, seberapa pentingkah sejarah itu? Menurut hematku, seperti aku membutuhkan otak. Jika tak ada otak, maka setiap kerja akan salah letak. Maka
Sejarah harus menjadi fondasi dalam berbuat tingkah laku. Selanjutnya, dalam menulis sejarah, meskilah adil jangan memilah-milah. Tulislah ia meski berpuluh kesah meneteskan darah. Hari ini kita berkumpul dari berbagai lintas dan pengetahuan yang punya tekad yang sama bagaimana budaya seni kita hidupkan. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang punya identitas yang dituliskan. Datin kuni yang kita hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, terkait ini hari puisi Datin, terakhir saya ingin entah ini saja, entah ini catatan, entah ini puisi, saya tidak tahu. Tapi saya tuliskan saja begini Datin. Sebab puisi tak berwarna, maka kuwarnai ia seindah pelangi. Sebab puisi tidak berbau, maka kuharumi ia dengan wewangian bunga-bunga. Sebab puisi tak berasa, maka kurasai ia untuk pelebas dahaga. Sebab puisi tak beragam wujud manusia, izinkan daku mengabstraknya lewat kata-kata. Puisi tidak hanya tentang bermain kata-kata. Ini saya coba masuk ke situ saja. Puisi tidak hanya tentang bermain kata-kata. Jika begitu, maka ia akan liar kemana-mana tanpa makna. Puisi harus dirasai hati, dipahami akal, diselami maksud. Maka ia akan menyeruak ke permukaan makna, merubah perilaku, tindak dan tanduk. Puisi tak pernah lekang, dikekang waktu. Ia tumbuh bergenerasi-generasi, maka jaga ia baik-baik. Sebab ia bisa jadi perisai, bisa juga jadi pedang senjata yang akan kita hunus sebagai kritik keadaan pada waktunya. Jadi mungkin puisi-puisi Khairil Anwar, puisi-puisinya Fikar Wewenda, puisi-puisinya Gusmus, itu lahir dari keadaan-keadaan yang ia kritik melewat kata-kata. Gelegarkanlah tulisan dan bacaan-bacaan puisi atau sajak-sajak kita, seperti Khairil Anwar yang dalam penggalan puisinya, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Atau juga kita pinjam tajamnya puisi Fikar Wewenda yang berjudul Kepada Kawan-Kawan di Jalan Keheningan. Ini untuk kita seniman dan kawan-kawan penggiat seni. Bunyinya begini, saya sering memutarnya berarti. Kepada kawan-kawan di Jalan Keheningan, kita tak boleh terus begini kawan-kawan. Betapa di pembuangan simpan dendam pembungkaman. Orang-orang hianat segala kalangan berkomplot dengan orang-orang asing di seberang lautan. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelang tanah, air, angkasa dan segala sumber kekayaan dari Merauke di Papua sampai ke Sabang, negeri Aceh, Darussalam. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus kawan-kawan, berdoa di tepi-tepi kesedihan, bersajak tentang segala pengharapan. Tidak, kita memang orang-orang buangan, tapi kita bukan pecundang. Kita terjun ke semua medan pertempuran. Kita teriakkan lagi, peki-peki peperangan. Kita tulis lagi, prosa-prosa paling tajam dan sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar-akar juang rakyat yang mereka bius, mereka bunuh dan mereka matikan. Kita gerakan lagi semangat para patriot yang hanya meratapi segala kekalahan. Kita sastrawan-sastrawan pejuang kawan-kawan. Kita di depan, kita susun lagi barisan rakyat yang lama dihinakan. Kita tunjuki arah mereka, arah kebenaran. Kita nyatakan keadilan untuk semua orang. Ini penggalan puisi Fikar Wewenda. Tapi yang lebih menarik, ada puisi Gusmus yang berjudul Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana.
Puisinya sangat tajam, menggelitik, tapi benar adanya. Begini bunyinya. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang aku banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Kau ini bagaimana? Itu penggalan puisinya Gus Mus. Semuanya punya makna. Tapi ada satu puisi yang ini membuat saya terus kalau bisa mencoba membagi, membuat kebaikan, saya mencoba. Tapi yang agak memicu puisi ini, penggalan sajak ini yang agak memicu adrenalin alam fikir dan mengenyak nalarku, juga menjadi pelega dalam buatku. Ada sajak penggalan yang berbunyi begini. Yang kau buat barangkali kecil, tapi menjadi kesumat paling amanah. Saya ulangi. Yang kau buat barangkali kecil, tapi menjadi kesumat paling amanah. Tajam kata-katanya, menyentuh. Yang kau ucap barangkali sekadar cakap, tapi istimewa bagi umat sejagat. Yang kau fikir barangkali jauh dari zikir, tapi menjadi cahaya bagi alam yang makin fakir. Ini membuat saya sangat terharu. Ini dituliskan oleh datin kita, sajak tulis oleh datin kita Kuni Mas Wahanti, yang judulnya Di Tanganmu Kata-Kata Menjadi Semesta kepada Wiranto. Tepuk tangan untuk datin kita ini. Saya menikmati. Terima kasih datin. Terakhir, kepada kawan-kawan penyair, seniman, sejarawan, dan budayawan, bagiku, kalian adalah pahlawan kenegaraan yang harus dimuliakan. Semestinya air tepung tawar direciskan istilahnya. Air tepung tawar direciskan, beras kunyit ditaburkan sebagai bentuk penghormatan. Sebab kenapa? Sebab beban moral menghidupkan untuk berkembang, terus kalian tanggung jawabkan untuk dinyalakan. Agaknya ini juga yang menyebabkan Datin Kuni berhadir di tempat ini, karena beban moral yang ditanggungnya. Semoga segala penuh-penuh tungkus lumus prasekalinya kita dalam menghidupkan ini menjadi ladang amal ibadah di sisi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan penghormatan untuk Datin Kuni. Ikan terubuk, ikan terako, diam di laut Tanjung Melaku. Kojo kita ko hiyo, semoga Allah Ta'ala memberkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seorang sejarawan muda, Bang Aprizal, memberi paparannya sangat menyentuh sekali. Cuman ada satu kata yang menarik tadi, yang saya ingin ingatkan. Apabila diksi tidak dipilah-pilih, akan melebar kemana-mana.